Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Henry Praherdiono dan Ibu Intan Sari Rufiana. Perkenalkan, saya Tri Erawati Siregar, NIM 2321397117 dari Offering B3 Pendidikan Dasar. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Implementasi Pembelajaran STEM pada Materi Sistem Pernafasan Sekolah Dasar. Nah, pada presentasi kali ini saya akan membahas tentang konsep pembelajaran STEM, yang kedua tujuan pembelajaran STEM, yang ketiga langkah-langkah pembelajaran STEM, yang keempat tujuan pembelajaran STEM, yang kelima penerapan pembelajaran STEM. Yang pertama itu latar belakang. Latar belakang era revolusi industri 4.0 atau pengembangan sumber daya manusia dalam menunjang pendidikan mengalami perubahan besar dalam dunia pendidikan. Nah, era revolusi industri 4.0 ini dikenal dengan masuknya perkembangan teknologi yang membantu guru untuk meningkatkan kualitas pembelajaran sehingga memudahkan dalam pembelajaran dan pembelajaran menjadi efektif, inovatif, dan konseptual. Nah, pembelajaran merupakan interaksi induktif untuk memungkinkan siswa belajar secara aktif dan dapat mengubah tingkah laku siswa. Nah, dengan adanya era revolusi industri 4.0 ini dapat menunjang keterampilan abad 21. Nah, peningkatan mutu pendidikan di Indonesia ini terus mengalami peningkatan seiring dengan perubahan paradigma pendidikan, di mana pelaksanaan pendidikan itu mulai dari metode konvensional menuju ke metode yang modern sampai saat ini, di mana pembelajaran saat ini tuh sudah meningkatkan kemampuan kognitif siswa. Jadi proses pembelajaran dapat pembelajaran yang seharusnya itu dapat menarik minat siswa dalam belajar. Nah, salah satu bentuk perubahan pada pendidikan dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan pembelajaran yang dapat membantu guru dalam proses pembelajaran, yaitu pendekatan STEAM, Science, Technology, Engineering, dan Mathematics. Nah, pembelajaran STEAM ini merupakan suatu pendekatan pembelajaran yang berfungsi untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan siswa tentang STEM, sehingga siswa terbiasa untuk menyelesaikan persoalan yang ada dalam kehidupannya. Jadi mereka tuh belajar memecahkan masalah untuk mencari solusinya sendiri. Nah, pembelajaran berbasis STEAM merupakan suatu pendekatan pembelajaran yang berfungsi untuk meningkatkan pemahaman siswa tentang pengetahuan STEM. Jadi, selain siswa itu diberikan permasalahan, dalam pendekatan STEAM ini siswa itu diajak untuk berpikir lebih kritis lagi. Jadi siswa itu diberikan permasalahan konseptual. Jadi siswa diajak untuk memecahkan masalah itu sendiri. Terus bagaimana mereka berpikir kritis, bagaimana mereka dapat menemukan solusinya. Nah, kurikulum yang berlaku saat ini, yaitu kurikulum Merdeka, adalah kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam, di mana pembelajaran itu lebih menekankan siswa untuk mengembangkan keterampilan. Nah, pada tahap ini saya fokus pada pendekatan STEM materi sistem pernafasan. Jadi materi ini saya pilih yang ada di kurikulum Merdeka sesuai dengan penjabaran STEM. Nah, selanjutnya itu konsep pembelajaran STEM. Nah, pembelajaran STEM, Science, Technology, Engineering, dan Matematik, ya sebuah pendekatan pembelajaran menggunakan pendekatan antar ilmu di mana pengaplikasiannya dilakukan dengan pembelajaran aktif berbasis masalah. Jadi, pembelajaran STEM ini berbasis masalah, jadi siswa itu diberikan permasalahan untuk mereka pecahkan sendiri. Sains di sini itu merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari hukum alam serta perlakuan dan penerapannya. Sedangkan teknologi di sini yaitu memberikan kemudahan untuk mengakses data dan memudahkan manusia. Engineering di sini itu penerapan dari teknologi itu tadi. Setelah kita mendapatkan teknologi, bagaimana kita mengaplikasikannya. Nah, sedangkan di sini matematika itu konsep perhitungan yang dipakai untuk mengkonseptualisasi tadi dari sains, teknologi, dan engineering itu bagaimana menjadi kesatuan yang utuh. Nah, selanjutnya itu dengan adanya STEM ini dapat menghubungkan pembelajaran antar ilmu. Nah, pembelajaran STEM ini sangat populer di dunia pendidikan di mana STEM pada tahun 1990 itu sudah populer di Amerika Serikat.
Nah, pendekatan STEM ini mampu mengembangkan siswa untuk mempunyai pengetahuan, sikap, dan keterampilan untuk mengidentifikasi pertanyaan dan permasalahan dalam situasi kehidupannya, menjelaskan fenomena, menarik kesimpulan berdasarkan isu-isu STEM. Nah, selanjutnya itu tujuan pembelajaran STEM. Tujuan pembelajaran STEM ini sebelum diadakan pembelajaran ini pasti tujuan itu mempersiapkan siswa untuk memecahkan masalah sendiri, berpikir kreatif dalam penyelesaian masalah sehingga mereka mampu mengambil kesimpulan seperti itu sesuai dengan keterampilan-keterampilan yang harus diasah pada abad 21 ini. Nah, pembelajaran dengan pendekatan STEM ini dirancang untuk mempersiapkan siswa dalam mempersiapkan tantangan di masa yang akan datang atau zaman global nanti. Nah, tujuannya yang pertama itu menumbuhkan potensi diri, bertujuan untuk di mana potensi di dalam diri siswa ini digali, mana minat dan bakat yang ada dalam diri siswa untuk mempersiapkan mereka memiliki pengetahuan, keterampilan, pemahaman konseptual yang dapat berpikir kritis. Nah, keterampilan ini digali sebagai bekal mereka untuk menghadapi tantangan yang ada di masa depan. Nah, selanjutnya itu mempersiapkan diri dalam menghadapi tantangan. Ini di sini tuh bertujuan untuk mempersiapkan siswa itu sebelum terjun ke lapangan. Jadi sebelum mereka terjun di lingkungan sosial, mereka tuh mendapatkan bekal kognitif di lingkungan sekolah. Apalagi mereka tuh mempunyai keterampilan, karena sudah diasah, mereka bakal punya keterampilan yang relevan dengan bidang yang mereka miliki. Jadi ketika mereka terjun di masyarakat atau sesuai dengan bidangnya, akan memudahkan. Nah, selanjutnya itu menumbuhkan ahli STEM. Jadi dengan adanya pendekatan STEM ini kita bisa tahu mana sih siswa yang lebih tertarik dari mungkin ketika pemateri pembelajaran sainsnya atau teknologinya mana yang mereka paling dominan. Jadi dari sini tuh bisa menguasai keterampilan abad 21. Nah, selanjutnya itu langkah-langkah pembelajaran STEM. Nah, sebelum mengintegrasikan pembelajaran STEM ini, kita harus mengintegrasikannya dulu. Nah, pembelajaran STEM ini bisa diterap dalam kurikulum itu bisa diterapkan dalam pendidikan non formal melalui aktivitas non akademik, non kurikulum di luar pembelajaran. Jadi pembelajaran STEM ini ternyata tidak harus diterapkan dalam pembelajaran, jadi bisa di luar. Nah, yang pertama itu ada refleksi, itu membawa siswa ke dalam konteks masalah dan memberikan inspirasi kepada siswa agar mereka segera menyelidiki atau melakukan investigasi. Yang kedua, riset. Di sini riset itu siswa melakukan penelitian. Jadi setelah diberikan permasalahan, siswa itu mencari mencari dari buku, mencari dari sumber bacaan, terus itu discovery sama riset ini merupakan suatu bentuk yang sama di mana si riset ini mereka meneliti atau mengumpulkan informasi, sedangkan discovery itu penemuan. Setelah mereka mencari mengumpulkan informasi, mereka menemukan apakah ini benar, apakah ini relevan. Jadi mereka tuh dengan penemuan tuh mereka bisa belajar mandiri. Jadi mereka tuh menggali materinya, menggali informasi, seperti itu. Selanjutnya aplikasi itu siswa dapat menerapkan pengetahuan dan keterampilan diperoleh selama pembelajaran untuk memecahkan masalah nyata. Yang kelima itu komunikasi, tahap akhir dalam pembuat produk atau solusi dengan mengkomunikasikan atau presentasi antar teman. Jadi setelah itu mereka presentasikan, jadi di sini melatih bagaimana mereka berbicara. Selanjutnya pola pembelajaran STEM ada pendekatan silo terpisah, yaitu pendekatan yang terpisah yang harus didorong oleh guru. Nah, pendekatan tertanam ini lebih meningkatkan integritas mata pelajaran. Jadi mata pelajaran itu berdiri sendiri. Selanjutnya itu pendekatan terpadu itu keterpaduan. Jadi semua mata pelajaran ini saling terpadu. Jadi terpadu dalam STEM ini sangat didukung. Nah, selanjutnya penerapan pembelajaran STEM pada sistem pernafasan. Pembelajaran ini dirancang dengan menggunakan metode pendekatan STEM. Jadi mana yang bisa memunculkan STEM, jadi bisa memecahkan masalah, terus inovasi, penciptaan, dan kolaborasi. Nah, selanjutnya ini adalah contoh RPP yang saya rancang dalam kurikulum Merdeka ya. Ini materi yang saya ambil itu bagaimana kita hidup dan bertumbuh. Materinya bagaimana
bernafas membantuku melakukan aktivitas sehari-hari, yaitu kok ada kompetensi awal, mendeskripsikan proses pernafasan dan kerja sistem pernafasan, mendeskripsikan penyakit yang menyerang sistem pernafasan. Jadi tujuan pembelajarannya diharapkan siswa mampu mendeskripsikan proses pernafasan yang dapat membantu manusia melakukan aktivitas sehari-hari. Peserta didik diharapkan mampu menjelaskan cara sistem pernapasan. Profil pelajar Pancasilanya ini ada beriman bertakwa, berkebinekaan, mandiri, bernalar kritis, kreatif. Jadi kata kuncinya ada sirkulasi, kanker paru-paru, partisipasi, dan virus, yaitu ada keterampilan yang harus dilatih, observasi, menyimak, seperti itu. Ini ada media pembelajaran alat tulis, botol plastik, terus selang, sumber belajarnya buku belajar. Selanjutnya ini ya seperti pembelajaran tahap awal, guru melakukan orientasi, apresiasi, dan motivasi, yaitu membuka pelajaran dengan berdoa, memberikan pertanyaan, mengaitkan materi yang sebelumnya dengan materi yang ada. Jadi di sini ada pendekatan model metode. Jadi kegiatan ini saya bagi menjadi kegiatan model metode kegiatan pembelajaran. Mengamati itu guru memberikan tayangan video, setelah itu guru menanyakan keterkaitan video itu dengan materi yang akan dipelajari. Jadi siswa menanya, setelah itu siswa dibagi kelompok, siswa setelah dibagi kelompok, siswa diberikan materi, yaitu kartu pintar berisi organ-organ pernafasan. Jadi mereka diminta, dalam satu kelompok itu diminta fungsi-fungsi dari sistem pernafasan, yaitu berkelompok. Nah, selanjutnya itu kita akan melakukan berdiskusi kelompok. Nah, untuk STEM-nya itu siswa mengumpulkan informasi tentang cara kerja organ pernafasan dan cara merawat organ pernafasan. Melalui percobaan itu sains, terus itu siswa melakukan percobaan mengenai cara bernafas menggunakan media berupa botol plastik dan sedotan. Sains memunculkan sainsnya, siswa menggunakan alat dan bahan seperti botol plastik, itu memunculkan teknologinya, siswa bereksplorasi memanfaatkan botol plastik dan sedotan agar saling berkaitan, itu juga teknologinya. Siswa membuat model paru-paru dari balon dirangkai agar bisa masuk ke dalam botol seperti membentuk paru, seperti ini gambarnya. Itu engineeringnya, siswa membuat percobaan dalam botol agar tidak keluar sehingga udaranya tetap bagaimana kayak paru-paru memompa. Ini engineeringnya. Setelah itu matematikanya itu muncul ketika siswa mengukur ukuran sedotannya agar pas. Nah, yang terakhir itu siswa mengeksplorasi penyakit yang ada dalam sistem paru-paru. Mungkin itu sederhana. Setelah itu guru menyampaikan aturan diskusi, terus itu siswa diminta untuk berdiskusi, mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Terus guru juga setelah itu guru memberikan pencerahan atau guru menstimulus lagi menyimpulkan pembelajaran yang ada hari ini. Terus siswa masing-masing mengumpulkan hasil laporannya bisa melalui tulisan atau komunikasi atau presentasi. Setelah itu pembelajaran selesai ditutup. Nah, selanjutnya kesimpulan dari pembelajaran STEM ini, dengan adanya implementasi STEM ini salah satu terobosan dalam dunia pendidikan di mana pembelajaran tidak lagi berpusat pada guru, melainkan berpusat pada siswa. Yang tadi itu kan melakukan percobaan tentang paru-paru. Jadi siswa mengeksplor sendiri bagaimana sih supaya paru-paru ini kalau melalui media itu bisa kembang kempis seperti bagaimana paru-paru memompa. Terus itu pembaruan pada siswa berupa penilaian autentik menekankan penilaian kinerja dan produk kerja itu, jadi mereka itu dinilai dari produk kerja yang mereka kerjakan atau proyek. Selanjutnya itu memfasilitasi siswa dalam belajar bereksplorasi, berkolaborasi dengan temannya, dalam menemukan pengetahuan awal yang mereka memiliki, serta mengasah keterampilan berpikir kritis terhadap hal yang konseptual. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari saya terkait implementasi pembelajaran dengan pendekatan STEM. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.